Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Iya, Bu. Sudah nyaman belum duduknya, Mbak? Sudah. Baik, kalau kurang nyaman bisa bilang ya, Mbak siapa ini dengan Mbak siapa dari mana? Perkenalkan, nama saya Hari Hadi Nazifa. Saya dari Sragen sih, Bu. Dari Sragen. Jarak rumah ke sini berapa berapa jam, Mbak? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Cukup lama ya, Mbak ya? Laju ini, Mbak. Iya, Bu. Naik motor atau mobil? Naik motor, Bu. Oke, naik motor. Sudah sarapan, Mbak? Sudah, Bu. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Mbak? Umur saya 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun berani banget ya, Mbak, dari Sragen ke Salatiga 1 jam nih, Mbak. Iya, Bu. Sangat lama itu loh, Mbak. Oke, oke. Sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling belum, Mbak? Belum sih, Bu. Baru pertama kali ini. Belum. Jadi Mbak Farika belum tahu ya apa arti konseling. Belum. Baik, saya jelaskan. eh Arti konseling yaitu suatu bantuan dari konselor, yaitu saya, untuk membantu mengarahkan dan memberi bantuan untuk konselingnya, yaitu Mbak Farika sendiri. Apakah Mbak Farika sudah paham? Sudah, Bu. Baik, ada pun juga asas-asas konseling, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Farika tidak usah khawatir jika rahasia Mbak Farika yang diceritakan di sini itu akan terbongkar kemana-mana. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Farika bisa bercerita apapun tentang masalah yang sedang dialami Mbak Farika begitu tanpa tanpa ada yang ditutup-tutupi begitu ya, Mbak. Iya. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, yaitu Mbak Farika ke sini tanpa dipaksa oleh siapapun begitu ya, Mbak ya. Baik, untuk sesi konseling pada hari ini kita lakukan pada waktu 30 menit ke depan. Apakah cukup, Mbak? Cukup, Bu. Oke, baik, Mbak. Untuk mengawali sesi konseling pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Mbak. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, silahkan boleh bercerita, Mbak Farika. Saya akhir-akhir ini sering nunda tugas, Bu. Jadi, kalau tugasnya numpuk, saya jadi stres dan bingung mau nyelesain tugasnya dari mana dulu. Oh, jadi Mbak Farika ini sedang stres karena kebanyakan tugas, begitu, Mbak? Iya, Bu. Oke, kira-kira tugas apa yang menurut Mbak Farika paling berat, begitu, Mbak? Kalau disuruh buat tugas video, Tugas video itu berupa tugas apa saja? Maksudnya seperti wawancara atau video seperti apa? video konseling, Bu. Video konseling ya, Mbak. Lalu Mbak Farika ini eh, yang memungkinkan Mbak Farika menjadi menunda-nunda tugas karena apa kira-kira menurut Mbak Farika sendiri? Karena saya sering main HP terlebih dahulu sih, Bu. Oh, terlalu sering main HP ya. Berarti ya Mbak Farika itu terlalu gampang teralih sama HP begitu atau bagaimana? Iya, Bu, bener banget. Jadi kalau mau mengerjakan tugas begitu apakah terseling oleh HP atau seperti apa betul, Mbak? Iya, Bu, saya sebelum mengerjain tugas, saya sering main HP terlebih dahulu, nonton TikTok sampai lupa waktu. Oh, jadi malah jadi kayak bermalas-malasan begitu, Mbak? Iya, Bu. Oke, apakah Mbak Farika udah mencoba melakukan apa gitu untuk menghindari hal tersebut? Sudah, Bu. Saya sudah pernah mencoba untuk mengurangi bermain HP terlebih dahulu. Lalu apalagi yang sudah Mbak Farika lakukan? Tindakan apa begitu, Mbak? Baru itu aja sih, Bu. Baru itu. Kira-kira Mbak Farika ini tujuan di sini untuk mencapai apa begitu, Mbak? Saya ingin mengubah kebiasaan menunda-nunda tugas karena main HP, Bu. Oh, ingin merubah kebiasaan yang buruk tersebut ya, Mbak. Iya, Bu. Lalu Mbak Farika coba renungkan apakah tindakan
seperti bermalas-malasan atau menunda tugas tersebut, apa nanti bisa mencapai tujuan Mbak Farika tadi, Mbak, kira-kira? Enggak sih, Bu. Enggak, oke. Jadi, eee, jika kita membuat rencana untuk 1 minggu ke depan, jadi nanti Mbak Farika, melakukan kegiatan yang positif seperti itu, kira-kira Mbak Farika ingin melakukan apa untuk merubah kebiasaan buruk tadi, Mbak? Mungkin saya akan mencoba mengurangi bermain HP dan membatasi, terus belajar lebih rajin. Belajar lebih rajin. Mungkin itu cara paling gampang banget ya, Mbak, kalau cuma mengurangi main HP dan belajar lebih rajin lagi itu mungkin sangat mudah gitu ya, Mbak. Mbak Farika bisa aja ini kalau mengerjakan tugas seketika langsung dikasih gitu, Mbak. Jadi, semisal dikasih dosen tugas, jikalaupun ada waktu longgar, bisa begitu Mbak Farika langsung mengerjakan gitu tanpa main HP atau kalau perlu HP HP-nya itu bisa dititip ke orang tua atau dimatiin dulu begitu, Mbak. Apakah Mbak Farika itu terlalu terlalu butuh banget dengan HP begitu, Mbak? Iya, Bu, saya sangat butuh banget dengan HP. Karena apa, Mbak? Karena saya, eee, suka scroll-scroll, Bu, jadinya, mengganggu. Itu berarti itu akar masalah yang ya apa ya, Mbak, yang bikin Mbak Farika sering menunda-nunda tugas tuh karena terlalu ingin scroll setiap hari begitu ya, Mbak, ya? Iya. Eee, ketika nanti kita ada pertemuan selanjutnya dalam minggu ke depan, kita coba mengevaluasi apakah tindakan yang nanti Mbak Farika akan lakukan itu bisa ada perubahan begitu ya, Mbak? Iya, Bu. Apakah Mbak Farika sudah yakin bisa berkomitmen dengan diri sendiri untuk mencapai hal tersebut, Mbak? Insya Allah yakin, Bu. Oh, yakin. Seberapa berapa skala yang Mbak Farika yakini dari 1 sampai 10, Mbak? Mungkin 8 sih, Bu. Berarti 8/10 Mbak Farika yakin bisa berkomitmen dengan diri sendiri ya, Mbak, ya? Iya, Bu. Baik, eee, lalu apalagi yang akan Mbak Farika ceritakan? Mungkin masih ada atau sudah cukup karena ini waktu kita semakin mepet ya, Mbak, ya? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, baik. Mmm, untuk mengakhiri sesi konseling pada hari ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Mbak Farika sudah sukarela terbuka dan menceritakan keluh kesahnya di sini tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya sebagai konselor di sini meminta maaf jika ada salah perkataan ataupun tindakan yang saya lakukan itu salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sesi konseling kita lanjutkan pada minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.